Father, you father me with holy love, with grace and peace. Your mercy surprises me. Haleluya, Shalom Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat hari Minggu, khususnya buat jemaat GPD Ebenezer Sambiarum. Selamat kita berbakti, memuji dan memuliakan akan nama Tuhan. Puji Tuhan, kita akan memulaikan ibadah kita pada pagi hari ini. Dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Ku menyembah dalam kudus hadirat-Mu, hampiri takhta kasih karunia-Mu Bapa. Kekuatanku hanya dalam hadirat-Mu, Yesusku. Hanya Kaulah segalanya. Ku yakin Kau hadir di sini. Ku rasakan kuasa yang tak terbatas. Ku yakin Kau
yakin Kau nyata di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Kemenangan terjadi di sini. Haleluya, haleluya. Glory, hallelujah. Glory, hallelujah. Hallelujah. Oh, glory bagimu Tuhan. Ini kami Bapa, kami sembah Engkau, kami tinggikan, kami agungkan, kami muliakan. Engkau layak, Kau layak disembah. Oh, Kristus Tuhan, hanya namamu ditinggikan, hanya namamu dimuliakan Tuhan. Oh, glory, haleluya. Terima kasih Bapa, Engkau baik. Kiranya Engkau memberkati aku melimpah-limpah dan memperluas daerahku. Dan kiranya tanganmu menyertai aku dan melindungi aku daripada malapetaka, sehingga kesakitan tidak menimpa aku. Kiranya Engkau memberkati
tidak menimpa aku. Terima kasih Bapa, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus buat kehadiran-Mu saat pagi hari ini Tuhan. Kami mau lebih lagi untuk memuji dan memuliakan nama-Mu Tuhan. Kami minta urapan kuasa Roh Kudus turun atas kehidupan kami. Kau hadir Tuhan di tengah-tengah ibadah kami pada pagi hari ini Tuhan. Kami rindu memuji Engkau ya Tuhan, menyenangkan hati-Mu ya Tuhan pada saat ini ya Tuhan. Kami rindu Tuhan untuk lebih dekat dengan Engkau ya Tuhan. Ini kami ya Tuhan, anak-anak-Mu Tuhan. Kami datang kepadamu Yesus. Pimpin ibadah kami. Kami berserah hanya kepadamu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Puji nama Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan kita Yesus Kristus, kita mau bersorak bagi Tuhan. Amin. Haleluya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Rasakan dan nikmati kasih setia Tuhan. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku. Syukur bagimu Tuhan, segala hormat bagimu Tuhan, Allah yang mengasihiku, Allah yang memeliharaku selamanya. Selamanya, selamanya. Haleluya, puji nama Tuhan. Mari siapkan hati kita untuk diisi oleh kebenaran firman Tuhan. Berikan tanah hatimu yang terbaik untuk Tuhan. Haleluya. Engkaulah perisaiku,
Mari kita pujikan pujian ini. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang hidupku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Engkaulah perisaiku saat badai hidup menerpaku. Firman-Mu di dalamku tenangkan jiwaku. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Ku kan berdiri di tengah badai dalam kekuatan yang Kau berikan. Sampai kapanpun ku kan bertahan, karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang. Karena Yesus selalu menopang hidupku. Benar Tuhan, hanya Yesus yang menopang dalam kehidupan kami. Engkau adalah penolong kami Tuhan. Baik apapun datang dalam kehidupan kami, persoalan apapun datang dalam kehidupan kami Tuhan, Engkau adalah jawaban dalam setiap persoalan kami. Karena kami percaya hanya firman-Mu Tuhan
yang dapat memberikan kami kekuatan untuk kami terus maju menghadapi kehidupan di dunia ini Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Berbicaralah Tuhan melalui hamba-Mu, dan kami siap Tuhan untuk mendengarkan firman-Mu pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan. Dan selamat kita berjumpa di dalam kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Oleh kemurahan Tuhan, saudara dan saya masih hidup, diberikan kesehatan, diberi anugerah Tuhan. Pagi hari ini kami akan membawakan firman Allah, yaitu ketaatan di dalam melakukan segala perintah Tuhan. Kita akan membuka Alkitab kita baca di dalam Injil Yohanes pasal yang kedua, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-11. Perkawinan di Kana. Pada hari ketiga ada perkawinan di Kana yang di Galilea, dan ibu Yesus ada di situ. Yesus dan murid-muridnya diundang juga ke perkawinan itu. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya, "Mereka kehabisan anggur." Kata Yesus kepadanya, "Mau apakah engkau daripadaku, ibu? Saatku belum tiba." Tetapi ibu Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, "Apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu." Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat Yahudi. Masing-masing isinya 2-3 buyung. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan itu, "Isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air." Dan mereka pun mengisinya sampai penuh. Lalu kata Yesus kepada mereka, "Sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta." Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai-mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, "Setiap yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum, barulah yang kurang baik. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang." Hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai yang pertama dari tanda-tandanya, dan dengan ia telah mengatakan kemuliaannya, dan murid-muridnya percaya kepadanya. Bapak Ibu Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita sudah membaca firman Tuhan ini adalah mengenai perkawinan di Kana. Perkawinan di Kana ini mereka telah mengundang ibu Yesus dan murid-muridnya hadir dalam pesta perkawinan itu. Sementara pesta berjalan itu, saudaraku sekalian, mereka mengalami kekurangan anggur. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, mereka kekurangan anggur. Seandainya di dalam keluarga-keluarga kita mau membuat pesta, dan kalau pesta itu sampai kekurangan minum atau kekurangan anggur, maka pesta itu adalah sangat-sangat memalukan, ya. Sangat-sangat memalukan. Tentu mereka akan merasa bingung kalau sampai ada kekurangan anggur. Di sini juga dialami oleh orang yang mengadakan perjamuan kawin di Kana ini. Ketika mereka kekurangan anggur, ibu Yesus berkata kepadanya,
mereka kehabisan anggur. Kata Yesus kepadanya, mau apakah engkau daripadaku ibu, saatku belum tiba. Ibu Yesus mengatakan mereka kehabisan anggur, tapi Yesus berkata, saatku belum tiba. Jadi di sini kita melihat bahwa waktu Tuhan dengan waktu kita itu beda. Ayat yang kelima dikatakan, tetapi ibu Yesus berkata kepadanya pelayan-pelayan, apa yang dikatakan kepadamu, buatlah itu. Di situ ada 6 tempayan yang disediakan untuk pembasuhan menurut adat orang Yahudi. Masing-masing isi 2-3 buyung. Yesus berkata kepadanya, pelayan-pelayan itu, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Puji akan nama Tuhan. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan agar supaya di situ ada 6 tempayan yang disediakan. Jadi 6 tempayan itu disuruh oleh Yesus supaya diisi penuh. Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, isilah tempayan-tempayan itu penuh dengan air. Dan mereka pun mengisinya. Saudara, di sini kita melihat pelayan-pelayan itu tidak membantah. Mereka tidak menolak apa yang diperintahkan oleh Yesus. Mereka tidak bersungut-sungut atau mereka tidak ngomel. Tetapi mereka mengisinya itu sampai penuh. Saudaraku sekalian, mereka lakukan itu berarti mereka tunduk. Ya. Mereka dengar-dengaran apa yang diperintahkan oleh Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, sebagai anak-anak Tuhan, ada banyak perintah-perintah Tuhan yang kita sudah dengarkan. Ya, ada banyak khotbah-khotbah yang kita sudah dengarkan di gereja atau di persekutuan, doa malam, sektor. Ada banyak perintah-perintah firman Tuhan yang saudara dengarkan. Apakah selama ini saudara sudah mendengar dan melakukan perintah Tuhan itu di dalam setiap kehidupan kita? Namanya perintah, saudaraku sekalian, itu harus dilakukan. Ya, saya dapat memberikan contoh. Saudara bekerja di kantor, di pabrik, atau di toko, di perusahaan manapun, tentu ada pemimpinnya yang memerintahkan engkau untuk mengerjakan pekerjaan yang sudah diberikan atau sudah ditugaskan. Ketika kita diberi tugas lalu kita tidak melakukan, itu berarti kita melawan perintah atasan kita. Kita tidak tunduk. Tentu kalau kita tidak tunduk pada perintah-perintah yang sudah diberikan di dalam pekerjaan saudara, usaha saudara, di kantor, di mana saja. Kalau kita tidak taat melakukan perintah dari atasan kita, pemimpin kita, pasti kita akan menerima sanksi. Ya, ketika kita diperingati, kita tidak mau melakukan, pasti pemimpin kita akan bertindak dan kita akan di-PHK. Ya. Nah, saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di sini kita melihat pelayan-pelayan Tuhan itu mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak ngomel, tapi mereka mengerjakan itu dengan senang hati, mengisinya sampai penuh. Alkitab katakan, berbahagialah orang yang mendengar dan yang melakukan perintahnya. Ayat yang ke-8, lalu kata Yesus kepada mereka, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya. Tetapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya, ia memanggil mempelai-mempelai lelaki. Puji akan nama Tuhan.
Tuhan Yesus berkata kepada pelayan-pelayan, sekarang cedoklah dan bawalah kepada pemimpin pesta. Lalu mereka pun membawanya. Setelah pemimpin pesta itu mengecap air yang telah menjadi anggur itu, dan ia tidak tahu dari mana datangnya, tapi pelayan-pelayan yang mencedok air itu mengetahuinya. Ia memanggil mempelai laki-laki dan berkata kepadanya, setiap orang yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah aku puas minum, barulah yang kurang baik, kan tapi yang engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang ini. Biasanya saudara yang kami kasih dalam Tuhan, di dalam pesta-pesta itu, kalau ada kekurangan minuman atau anggur, biasanya yang terakhir itu adalah yang tidak enak. Ya. Tidak enak, karena apa? Saya pernah pengalaman melihat kalau mereka membuat satu acara-acara, ketika orang begitu banyak yang sudah datang, persiapannya tidak cukup. Ya, minuman yang manis itu tadinya mereka campur air banyak-banyak supaya bisa mencukupi. Nah, biasanya yang dihidangkan pada akhirnya adalah yang tidak enak. Tapi ini saudaraku sekalian, anggur malah yang terakhir adalah enak saudara. Akan tetapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Setiap yang menghidangkan anggur yang baik dahulu, dan sesudah orang puas minum barulah yang kurang baik. Kan tapi engkau menyimpan anggur yang baik sampai sekarang. Puji nama Tuhan. Penyajian yang terakhir yang dihidangkan adalah anggur yang baik. Ayat yang 11, hal itu dibuat Yesus di Kana di Galilea sebagai pertama dari tanda-tandanya, dan dengan itu ia telah menyatakan kemuliaannya dan murid-muridnya percaya kepadanya. Puji akan nama Tuhan. Ini adalah satu mujizat yang pertama yang dilakukan oleh Yesus di negeri Kana ini. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, kita melihat di sini dalam pesta ini, ketika mereka mengalami kekurangan saudaraku sekalian, karena mereka melakukan perintah Yesus, maka terjadilah mujizat. Seandainya pelayan-pelayan Tuhan ini tidak melakukan perintah Yesus, maka mereka tidak akan mengalami mujizat daripada Tuhan. Seberapa kita yang ada pada saat ini, Bapak Ibu Saudara sekalian yang mendengarkan kebenaran firman Allah, marilah di dalam kehidupan kita belajar taat dan mau melakukan segala perintah Tuhan. Memang di hari-hari ini kita melihat adalah sangat-sangat sulit. Banyak sekali yang mengeluh, ya, kekurangan makanan, kekurangan uang, ya, kekurangan, apalagi kekurangan gaji. Bahkan ada yang sudah diberhentikan dari pekerjaan, tidak mempunyai apa-apa lagi. Nah, bagaimana dengan saya dan saudara sebagai anak-anak Tuhan yang taat, yang mau melakukan perintah Tuhan, walaupun di sekitar kita ini mengalami kekurangan dan kekurangan, mengalami kesulitan dan kesulitan, tapi kalau kita sebagai anak Tuhan belajar taat melakukan perintah Tuhan, saya percaya di tengah-tengah kekurangan yang ada di dalam dunia ini, Yesus pasti mengadakan mujizat di dalam hidup kita. Bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Manusia boleh mengatakan sulit, banyak kekurangan, tapi bagi Tuhan tidak ada perkara yang mustahil. Langit dan bumi lalu lenyap, perkataan Allah itu kekal untuk selama-lamanya. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, saudara mau mohon pertolongan kepada siapa? Tidak lain, kita hanya mohon pertolongan dari Tuhan. Karena pertolongan Tuhan itu adalah yang sempurna. Percayalah bahwa firman Allah itu adalah ya dan amin. Di tengah-tengah kekurangan yang begitu banyak menimpa di dalam dunia ini, kesulitan mencari pekerjaan, kesulitan
untuk bekerja. Tetapi puji akan nama Tuhan, kalau saudara taat dan setia melakukan perintah Tuhan, pasti Tuhan akan memberikan jalan keluar. Tuhan tidak pernah mempermalukan umat-umatnya yang selalu mau berharap dan bersandar kepadanya. Apa artinya di tengah-tengah kesulitan ini? Artinya apa saudara? Saudara harus tetap beriman kepada Dia. Beriman kepada Yesus berarti kita mentaati segala firman Tuhan sampai detail. Ya, detail. Kita harus melakukan firman Tuhan dengan penuh ketaatan. Dan saya percaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kita. Kita melihat Sodom dan Gomora pada waktu itu Allah akan membinasakan. Dan Tuhan menyuruh kepada malaikatnya mengatakan kepada keluarga Lot harus keluar dari Sodom dan Gomora. Tapi ada satu syarat, jangan menoleh ke belakang. Tetapi apa yang terjadi? Istri Lot menoleh ke belakang. Berarti dia tidak mentaati perintah Tuhan. Saudara yang kami kasih dalam Tuhan, apakah saudara mau berkata bahwa di tengah-tengah kesulitan saudara alami ini, saudara mempersalahkan yang ada di sekitar kita? Jangan saudara, mari kita mau mengevaluasi di dalam diri kita ini. Ya. Apakah kita sudah melakukan perintah Tuhan? Kalau benar-benar kita sudah melakukan perintah Tuhan dengan penuh ketaatan, saya percaya janji Tuhan itu ya dan amin. Allah yang kita sembah adalah Allah yang maha kuasa. Dia tidak pernah berbohong apa yang dia katakan di dalam firman-Nya. Kalau saudara mau belajar taat apapun itu yang terjadi, kesulitan yang bagaimanapun yang sedang saudara alami, kalau saudara berdiri atas kebenaran firman Allah, setiap firman Allah itu menjadi rema. Kita melakukan itu dengan penuh ketaatan, kesetiaan, pasti janji Tuhan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Saudaraku sekalian, apapun yang terjadi, dalam Roma 8 ayat 35 dikatakan, apakah yang dapat memisahkan kita dari kasih Kristus? Kesulitankah, kelaparankah, pedangkah, aniayakah? Saudara, marilah kita tetap mengasihi Tuhan dalam keadaan apapun. Berjalanlah, melangkahlah dengan iman. Percayalah, tetap mengandalkan Tuhan. Lakukan perintah Tuhan. Maka saya percaya janji Tuhan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kita. Puji akan nama Tuhan. Kiranya kebenaran firman Allah itu boleh tertanam dalam hati kita. Sebelumnya itu mari kita akan berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu Tuhan, kalau pada pagi hari ini kami sama-sama sudah menikmati kebenaran firman-Mu. Seberapa banyak kami yang mendengar firman Tuhan, khususnya bagi jemaat Tuhan GPDI Ebenezer, biarlah setiap firman Allah yang sudah ditaburkan boleh tertabur di tanah hati yang baik, dan itu boleh bertumbuh dan berbuah guna hormat dan kebesaran nama Tuhan. Tuhan, tolong jemaat Tuhan GPDI Ebenezer supaya mereka mau menjadi pelaku-pelaku firman Tuhan. Mereka mau melakukan apa yang dikatakan oleh firman-Mu Tuhan, agar supaya janji-janji Tuhan itu akan digenapi dalam setiap kehidupan kami. Hamba-Mu berdoa, mungkin ada di antara kami jemaat Tuhan yang mengalami kesulitan ekonomi, yang mengalami kesulitan di dalam pekerjaan, ataupun ada mengalami usaha yang mengalami kekurangan. Tapi kami percaya firman Allah sanggup memulihkan. Firman Allah sanggup menolong dan memperbaiki di dalam setiap kehidupan kami. Tolonglah kami Tuhan, supaya kami boleh bertobat dan betul-betul tetap percaya, beriman kepada Yesus, melakukan segala perintah Tuhan. Kami percaya janji Tuhan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Ampuni segala kesalahan kami, menjadi doa kami. Hamba-Mu berdoa di tengah-tengah kesulitan ini, Hamba-Mu serahkan semua umat-umat-Mu di dalam tangan Tuhan. Kiranya penyertaan Tuhan, perlindungan Tuhan senantiasa ada di dalam kehidupan mereka.
segala virus-virus penyakit yang mau mengganggu. Kami berdoa dalam nama Yesus, Engkau singkirkan semuanya. Dan kami percaya kalau kami melekat dengan Tuhan, janji Tuhan itu akan digenapi di dalam setiap kehidupan kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Haleluya. Amin.